Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, my presentation dengan subjudul Moneter dan Fiskal. Untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Rika Rahmadina Putri, SEI, MSI. Halo teman-teman, introduction, nama aku Wulandari dengan NIM 1052-1033. Baiklah, mari kita bahas tentang sejarah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sejarah kebijakan moneter Islam. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter atau keuangan, bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan suatu dasar keuangan, di mana satuan ini dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Selanjutnya, sejarah kebijakan fiskal Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali, yang termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Pada dasarnya, kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kemudian dikembangkan oleh para ulama. Kira-kira apa ya kebijakan moneter dalam Islam dan kebijakan fiskal dalam Islam? Yang pertama adalah kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter Islam adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk yang kedua, kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara demi menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal bukan hanya sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Ternyata ada jenis-jenis kebijakan moneter loh. Yuk kita cari tahu. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah inflasi penargetan. Yang kedua, harga penargetan tingkat. Untuk yang ketiga, agregat moneter. Dan keempat, nilai tukar tetap. Baiklah, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Untuk yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya, atau yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Apa kalian tahu instrumen kebijakan moneter itu? Instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah operasi di pasar terbuka, yang kedua menyesuaikan tingkat suku bunga diskonto, dan yang ketiga menyesuaikan giro wajib minimum atau GWM, dan yang keempat kredit selektif, untuk yang kelima pembujukan moral. Untuk yang ini adalah instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama adalah reserve ratio, yang kedua moral suasion, yang ketiga lending ratio, yang keempat refinance ratio, yang kelima profit sharing ratio, dan yang keenam adalah Islamic suku. Kira-kira apa ya tujuan dari kebijakan moneter?
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Apa sih kebijakan fiskal itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis kebijakan fiskal itu? Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspensif. Jenis kebijakan fiskal ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Untuk yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif berlawanan jenis dengan yang pertama. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Ada yang mau tahu apa itu instrumen kebijakan fiskal? Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, pengeluaran belanja negara, dan obligasi. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, instrumen yang dikembangkan dalam kebijakan fiskal Islam antara lain, yang pertama adalah zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat wakaf, yang kelima ghanimah, yang keenam fa'i, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan jizyah, yang kesembilan unsur, dan yang kesepuluh adalah kumus. Ada yang penasaran apa tujuan dari kebijakan fiskal? Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Selain itu, beberapa tujuan lain dari kebijakan fiskal. Yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, meningkatkan potensi SDM. Dan yang kelima adalah mewujudkan keadilan sosial. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget ya teman-teman, ditunggu di kolom komentarnya. Sekian dari aku, cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari aku. Thank you for watching. Untuk teman-teman, semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.